Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami setiap saat dan dalam setiap keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak mabuk-mabukan, tidak main judi, tidak melakukan hubungan seks dengan siapa saja? Penyebabnya bukanlah karena kita takut menjadi tidak sadarkan diri, bukan karena takut kalah dan rugi, bukan karena takut sakit HIV. Bukan itu penyebabnya. Tapi penyebabnya adalah karena semua hal itu adalah dosa, maka kita tidak melakukannya. Terlalu sering ada pembenaran terhadap sesuatu yang salah, atau cara pandang dan sikap untuk membenarkan dosa yang tidak seharusnya dilakukan. Kita perlu menyadari bahwa kalau sesuatu adalah dosa, maka tidak perlu kita mencoba, apalagi hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap jalan yang kita tempuh dalam hidup ini. Dalam Yudas 1 ayat 11 terdapat peringatan keras tentang bahaya dalam mengikuti jejak yang salah. Tertulis di sini, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Dari ayat ini saudara, kita mengerti tentang adanya 3 kesalahan yang harus kita hindari. Pertama adalah kesalahan Kain. Sikap Kain yang salah adalah ia iri hati, tidak mau kalah, dan ingin menang sendiri. Kain sakit hati dengan keberhasilan yang dicapai oleh adiknya. Ia marah karena Tuhan lebih berkenan kepada Habel, lalu ia pun membunuhnya. Iri hati kelihatannya merupakan dosa yang kecil, padahal iri hati sangatlah berbahaya. Kedua, kesalahan Bileam. Apa yang salah dari Bileam adalah ia menyingkirkan firman Tuhan demi mendapatkan pemenuhan materi yang tidak berkenan. Ia mengabaikan kebenaran demi kepentingan pribadinya. Ketika kita meletakkan kepentingan diri kita di atas segalanya, kita akan kehilangan arah dan kita akan mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Seharusnya kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita daripada mengutamakan keinginan dan hawa nafsu kita pribadi. Yang ketiga, kesalahan Korah. Perbuatan Korah yang salah adalah ia memberontak terhadap otoritas yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedurhakaan Korah mengakibatkan kebinasaannya. Ia tinggi hati, ingin jadi nomor 1, dan tidak mau tunduk pada hierarki. Kesombongan, mau menang sendiri, dan sikap mau menjadi yang terutama, jangan kita miliki dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan-pilihan kita dalam hidup ini punya konsekuensi. Seiring kita melangkah, pertimbangkanlah dengan hati-hati jalan yang kita tempuh. Pilihlah untuk hidup sesuai dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Hindarilah iri hati,
keserakahan dan kesombongan. Jangan biarkan materi atau kepentingan pribadi membuat kita menjadi gelap hati. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah mulai mengikuti jejaknya Kain, mengikuti jejaknya Bileam, atau mengikuti jejaknya Korah, mari ubah sikap kita. Bertobatlah dan pilihlah untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenaran agar kita tidak mengalami penghukuman. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dan menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang. Ketika kita menghindari 3 kesalahan ini dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa mengalami berkat-berkat dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, tidak menggampangkan dosa, tidak mencoba mengakali dosa, tapi sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersikap salah, masih ada iri hati, masih ada kepentingan diri sendiri, dan ingin mendapatkan kemuliaan pribadi. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menuruti dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah apa yang kami kerjakan, buatlah kami berhasil, dan tolong kami supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu dan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.